juga menambah terus skill dan mengasah skill yang kita miliki, seperti itu. Dan alhamdulillah sore ini saya senang sekali dan suatu kehormatan banget karena sore ini saya bisa bersama teman-teman content creator luar biasa dari, seluruh Indonesia ini ya, dari berbagai daerah. Saya sangat, merasa sangat tersanjung banget di sini karena teman-teman ini saya lihat adalah para content creator yang sudah malang melintang di, bidangnya, seperti itu. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi, saya izin share screen ya, teman-teman. Oke. Apakah bisa terlihat? Belum, Kak. Belum. Oke, baru Oke, OTW ya? sudah. Udah. Sudah? Sip, dah. Oke, teman-teman, izin memperkenalkan diri ya. Hari ini kita akan belajar bareng. Sebenarnya sharing-sharing aja dari saya, karena saya juga mungkin nanti akan banyak belajar juga nih dari teman-teman yang sudah pakar di bidangnya. Itu kebetulan karena saya, lebih banyak ke public speaking, jadi hari ini saya dapat giliran untuk ngisi public speaking. Nah, untuk konten selanjutnya, materi selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain yang punya bidang yang berbeda, misalnya seperti video editing atau mungkin videografi dan lain-lain ya, teman-teman. Oke, kita hari ini akan membahas tentang public speaking untuk content creator. Perkenalan dulu nih ya, karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi, kenalin teman-teman, nama saya Asri Pujiastuti, mungkin ada teman-teman juga di sini yang sudah kenal ya, ada juga yang belum. Saya adalah seorang guru di SMK, tepatnya di SMK Negeri 7 Surakarta yang mengajar di bidang perhotelan. Dan kegiatan saya yang lain saat ini adalah sebagai penulis 4 buah buku teks pelajaran SMK dan menulis artikel di media massa juga di website. Kemudian saya juga alhamdulillah diamanahi sebagai instruktur personal branding dan public speaking di lembaga pendidikan non formal di Javacom Academy di Solo yang bekerja sama juga dengan dinas pendidikan. Jadi mereka juga terikat dalam program Kartu Prakerja untuk memberikan pelatihan kepada para lulusan baik SMA maupun para mahasiswa seperti itu. Dan kegiatan saya yang lain tentunya saya sering mengisi menjadi MC atau host podcast, kemudian juga akhir-akhir ini saya lagi mendalami profesi yang baru, bisa dibilang baru ya, sebagai voice over talent, beberapa company profile dan juga iklan. Nah, itu sekilas tentang saya, teman-teman. Karena teman-teman udah sedikit mengenal tentang saya, sekarang saya dong pengen kenal teman-teman di sini dari mana aja, sebutkan nama, daerah asalnya, dan juga teman-teman di sini bidang kontennya apa ya gitu, atau baru merintis itu juga nggak apa-apa, mungkin ada yang baru lulus SMK atau mungkin, baru mencoba nih nggak apa-apa gitu. Coba saya pengen tahu siapa aja di sini. Ya, Ada juga yang penulis dan pendidik, Kak Surya? Iya, oke Kak Surya. Ada Kak Ruli Ariandi di Bogor. Ada siapa lagi nih? Eri, Oke. yang dari Salatiga. Wah, luar biasa. Ternyata saya memang nggak salah nih ya, bergabung dengan komunitas orang-orang yang memang sudah pakar di bidang content creator ini. Ada siapa lagi? Bisa tuliskan di chat dong, nama, Ada kemudian Kak Arya asalnya. Galan dari Surakarta, Oh fotografer. iya, Kak Arya Galan, Kak Arya Galan ini adalah mantan muridnya saya nih, Kak. Kemudian ada mahasiswa juga, ada pendatang baru Kak Dayu. Halo Kak Dayu. Ada Om Ari Maulana dari Depok, halo. Om Ari. Oke, siapa lagi? Ada yang dari Balikpapan. Wah, jauh banget ya. Oke, Heri Setio Basuki, Kak Asri. Oke, Kak Heri dari mana? Dari Bandar Lampung. Kak Ahmadi Agung. Ahmad Hussein dari Surabaya, luar biasa nih. Sore ini benar-benar luar biasa karena saya sedang berbagi dan mungkin juga banyak ilmu juga nanti akan saya dapatkan ya, bukan cuma berbagi dengan kakak-kakak. Halo Kak Ruli Agus dari Surabaya. Oke, kita lanjut nanti ya untuk perkenalannya. Ya, kita langsung aja Kak Mujib dan teman-teman. Kita mulai materi kita sore ini karena waktunya kan nanti juga nggak banyak ya insya Allah. Nanti insya Allah apa yang saya sharing di sini bisa
bermanfaat untuk teman-teman dan juga kita diskusi bersama nanti. Kalau public speaking itu kan nggak mungkin kita cuma dengerin teori-teori aja ya Kak Mujib ya. Iya, Jadi betul. harus ada praktek juga nih. Nanti kita akan ada kesempatan buat teman-teman praktek bareng saya, gitu ya, oke? Jangan sampai, leave duluan, kita harus selesaiin sampai selesai biar nanti bisa dapat ilmunya, kayak gitu ya Kak ya. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Ini kadang-kadang agak-agak ngadat nih. Sebentar. Oke, di chat masih ada nggak Kak Mujib? Bentar. Ada yang dari Karanganyar juga. Wah, tetangga nih. Kak Rangga dari Jogja, Jakarta. Konsultan hukum, penulis buku, mediator, praktisi pengajar. Luar biasa. Ini orang-orang hebat semua ya yang ada di sini nih. Kak Ruri dari Banjarnegara, Kak Sita dari Jogja, dan lain-lain. Sebentar, ini saya mau nge-share, tapi kayaknya ada kendala. Sebentar, saya coba lagi ya. Oke. Oke, udah Kak. Muncul Kak. Muncul? Muncul. Oh ya. Di slide yang warna biru ya sekarang ya? Ya, biru. Kelihatan ya? Oke. Mengapa content creator perlu public speaking? Kita mulai dari sini dulu nih. Apakah public speaking itu adalah skill yang hanya dimiliki oleh public figure atau orang terkenal gitu ya, orang yang sering tampil? Sebenarnya public figure itu nggak mesti ya, nggak, public figure pun juga harus punya skill public speaking ini. Kenapa? Ya, terutama kalau content creator itu kan kita tidak jauh-jauh dari berkomunikasi dengan banyak orang, menghadapi banyak orang, bagaimana kita menyampaikan konten kita supaya bisa dimengerti orang lain, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi alasan kenapa seorang content creator harus memahami tentang skill public speaking atau juga harus mengasah skill public speaking-nya. Yang pertama adalah melatih kepercayaan diri tentunya. Nah, teman-teman, kadang tuh ada yang bilang seperti ini ya, wah saya tuh nggak terbiasa ngomong di depan Kak, jadinya tuh nggak pede kalau ngomong di depan tuh grogi gitu. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa seorang pembicara sehebat apapun yang kita lihat saat ini mungkin di media gitu ya, mungkin ada bahkan Presiden Soekarno sekalipun ya gitu, seorang pembicara sehebat apapun itu mereka berawal dari orang yang mungkin bisa dibilang memiliki skill-nya dari nol gitu, sehingga mereka itu terus berlatih dan terus mengembangkan skill yang dimilikinya sampai menjadi seorang pembicara hebat. Jadi yang pertama harus kita yakinkan pada diri kita adalah bahwa ketika kita mau berlatih, maka tidak ada yang tidak mungkin. Jadi harus percaya diri dulu ya. Jangan sampai kita melabeli diri sendiri itu, aku nggak bisa ngomong karena aku orangnya introvert gitu ya. Karena nggak ada hubungannya Kak. Jadi introvert sama public speaking itu nggak ada hubungannya. Orang introvert dengan orang yang nggak suka tampil itu nggak ada hubungannya. Saya sendiri juga mungkin termasuk introvert ya, karena saya tidak suka keramaian, lebih suka menyendiri gitu. Lebih banyak terkuras energinya ketika banyak orang, kayak gitu ya. Terus yang kedua, public speaking itu akan melatih kita berbicara terstruktur. Artinya kita menguasai materi yang kita sampaikan. Nah, sayang banget dong ya, misalnya kita bikin konten, udah capek-capek nih, dengan segala tenaga, upaya, materi gitu ya, energi, pikiran kita habiskan untuk membuat sebuah konten, lalu ternyata kita dalam menyampaikannya tuh nggak mudah ditangkap oleh audiens. Akhirnya apa? Pesan konten kita tidak bisa diterima dengan baik. Kan sayang ya. Jadi dengan menguasai skill public speaking ini, kita juga akan mudah untuk membuat konten kita lebih terstruktur lagi. Yang ketiga adalah mengenal diri. Kita kan pastinya pengen dong orang itu mengenal kita melalui konten kita, seperti itu ya. Jadi kalau orang lain kita pengen untuk mengenal kita, maka kita juga pertama harus kenal diri kita sendiri dulu gitu. Kita harus kenal dengan diri kita sendiri dulu. Aku tuh siapa? Aku tuh passion-nya di bidang apa? Dan apa yang menjadi ciri khasku? Nah, itu dulu. Karena apa? Itu akan menjadi unique selling proposition.
Artinya, kita lihat sekarang ya, Kak, ya, konten-konten itu banyak banget, konten creator di Indonesia itu banyak banget. Tetapi yang mempunyai ciri khas itu kan hanya mereka yang pandai mengelola konten itu sehingga mudah dikenal oleh audiens. Contohnya nih yang mungkin saat ini lagi hits banget ya, Kakak-kakak pasti kenal Kak Jil kan ya? Kak Jil dengan personal branding yang luar biasa, yang, apa tuh namanya, totalitas banget ya. Nah jadi, personal branding-nya Kak Jil ini dapat banget karena dia sudah bisa membuat satu ciri khas yang nggak ada yang sama. Di Indonesia, di luar negeri nggak ada yang sama seperti Kak Jil, seperti rambutnya yang terurai, kemudian alis yang tipis, blush on-nya yang cedar gitu ya, dan cara berbicaranya yang khas dari Kak Jil ini yang mampu membuat para audiens itu terngiang-ngiang dengan kalimatnya Kak Jil ya, "10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, sayang adik Kak Jil." Nah, itu adalah satu personal branding yang benar-benar melekat gitu dan menjadi ciri khasnya, unique selling proposition. Kalau digital marketing istilahnya kayak gitu ya. Toko sebelah banyak nih, tapi yang kayak Kajel nggak ada gitu. Jadi orang yang tadinya tuh nggak pengen beli gorden karena ngelihat sosoknya Kak Jil yang unik tadi ya, cara pembawaannya, cara, bisa dibilang sebagai soft selling-nya, itu jadi tertarik untuk membeli gorden. Yang selanjutnya oke, yang selanjutnya adalah oke, pesan konten tersampaikan dengan baik. Dengan cara bertutur yang baik, kemudian yang tepat, dengan intonasi, artikulasi, dan teknik-teknik yang benar, maka konten yang kita bikin itu akan mudah untuk dipahami orang lain, sehingga pesannya dapat, gitu. Dan juga bisa mengendalikan alur konten, sehingga lebih flowy, lebih smooth ketika kita mendeliver kepada audiens itu jadi, audiensnya ngelihat kita itu jadi enak aja gitu, besoknya ketagihan lagi ngelihat kontennya gitu. Bukan cuma karena visualisasinya yang bagus, tapi juga karena pembawaannya yang enak, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang terakhir nih, tentunya dengan menguasai public speaking skill ini kita juga sedang membangun personal branding kita sendiri, yang artinya, personal branding ini sangat penting untuk sebuah, produk ataupun konten yang kita buat untuk keberlangsungannya. Karena kalau kita sudah memiliki brand yang bagus, maka orang yang akan, datang ke kita. Kita sudah punya unique tadi, unique selling proposition, kita punya sesuatu yang genuine, ciri khas kita masing-masing, maka orang akan langsung cepat sekali mengenal kita. Contohnya kita kalau dengar nih berita on the spot, tanpa kita melihat televisi, kita baru mendengar naratornya membacakan berita, pasti kita langsung kenal, itu pasti, kontennya on the spot, seperti itu. Jadi udah punya ciri khas tersendiri. Selanjutnya, public speaking itu penting juga karena bukan hanya berbicara di depan umum, namun melalui public speaking kita sedang menjadi wajah dari value atau nilai atau juga image yang sedang kita ciptakan. Ini juga nggak jauh-jauh dari personal branding nih Kakak-kakak ya. Jadi kita mau jadi siapa sih? Kita mau di-brand apa sama orang, sama publik. Karena kalau kita tuh nggak membangun brand kita, maka publik itu sendiri yang akan membuat brand ke kita sendiri dan itu nggak selalu bagus. Mereka suka-suka mereka gitu mau nge-branding kita. Jadi sebelum kita di-branding yang nggak bagus nih, kita harus pintar-pintar mem-branding dulu, memperkenalkan sebagai siapa kita, gitu. Nah, dan menjadi public speaking atau public speaker itu nggak cukup hanya memiliki pengetahuan yang luas untuk dibagikan gitu ya, untuk disampaikan kepada publik, pada audiens, namun juga harus mampu menyampaikannya dengan baik dan dapat dipahami oleh audiens. Ini yang penting. Jadi nggak cuma sekedar ngomong. Public speaking itu nggak hanya sebagai seorang komunikator yang menyampaikan komunikasi, menyampaikan informasi kepada komunikan kalau diterima, tidak cukup sampai di situ, tetapi lebih jauh lagi public speaking ini akan mengubah perilaku. Nah, Albert Einstein pernah berkata, "If you can explain it simply, you don't understand it well enough." Artinya sebenarnya kalau kita tuh ngejelasin sesuatu tuh kayak muter-muter gitu ya, nggak pada intinya, terus, belibet. Padahal sesuatu yang sebenarnya sulit itu bisa kita simpelkan, bisa kita permudah
penyampaiannya sehingga orang lain itu bisa mudeng gitu ya, bisa ngerti, bisa paham. Nah, tapi kalau kita berbelit-belit dalam menyampaikan, artinya kita sendiri juga nggak paham dengan apa yang kita sampaikan itu. Jadi seorang public speaker yang baik itu bisa menjadikan sesuatu yang sulit untuk disampaikan sehingga mudah dicerna, mudah dipahami oleh audiens. Oke, next ya. Nah, lalu tujuan public speaking nih dalam sebuah konten itu apa sih? Nah, kita tahu konten itu kan macam-macam ya, teman-teman. Ada yang memberi informasi, contohnya nih kayak berita fenomena alam, misalnya kayak berita tentang olahraga, tentang bola dan lain-lain ya. Seperti on the spot gitu ngasih informasi ke kita. Kemudian mengedukasi juga. Artinya kita memberikan konten yang membuat seseorang jadi nggak tahu menjadi tahu dan belajar. Ada proses belajar di situ dengan konten-konten kita. Tentunya ini luar biasa ya, karena selain kita tuh dapat cuan, kita tentunya juga dapat pahala yang gede nih, karena udah bisa membuat orang jadi pinter gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah persuasi. Persuasi ya contohnya adalah seperti yang dilakukan para penjual-penjual online dengan soft selling. Mereka kan membujuk ya, membujuk audiens agar bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kalau soft selling itu kita menjual sesuatu tanpa terlihat menjual karena kita mengemas komunikasi itu dengan sangat halus, dengan smooth, dengan pendekatan yang bagus ke audiens, sehingga audiens itu nggak kerasa nih kalau mereka itu sedang kita tawari produk atau jasa kita. Itu namanya persuasi ya teman-teman. Jadi membujuk atau soft selling tadi. Dan yang terakhir adalah entertain atau menghibur. Banyak sekali konten-konten yang juga perlu keterampilan public speaking dengan tujuan untuk menghibur. Contohnya seperti stand up comedy, itu juga salah satu skill public speaking yang luar biasa ya, karena seorang stand up comedy itu harus bisa menentukan kapan punchline yang pas gitu ya. Dia harus eh, punya waktu yang tepat, momen yang tepat untuk bisa pecah gitu komedinya. Nah, itu juga satu skill yang luar biasa. Jadi, yang namanya public speaking nggak harus selalu tentang bagaimana ngasih informasi. Menghibur pun juga public speaking. Oke, kita lanjut. Nah, ini agak macet lagi nih. Suka macet-macet gini nih. Oke, atau harus saya stop share dulu ya? Belibet adalah kendala besar. Kak Asih dari Asing K7. Iya betul Kak Monika. Kak Monika ini teman kuliah dia. Oke, kita coba. Oke. Saya stop share dulu karena ini mogok lagi nih kayaknya. Sampai sini tadi. Wah, di sini udah mulai ini ada geluduk. Bisa dilihat? Bisa ya? Bisa terlihat Bisa, nggak Kak. nih? Bisa. Oke. Belum Kak, masih loading. Masih loading ya? Kayaknya ini kendala sinyal nih, Kak. Oke. Harap bersabar. Saya coba. Apa perlu saya bantu, Kak, untuk nayangin slide-nya? Oke, saya kirim ke Kak Rama ya? Boleh. Saya bantu share screen nanti. Oke, sebentar. Ini udah bisa ya, tapi? Sudah Udah bisa bisa? sih sebetulnya, Kak. Tapi nggak apa-apa nanti Oke. kirim aja. Kalau nanti macet, saya coba bantu share screen dari sini. Oke, sebentar. Sebentar ya. Saya kirim dulu ya. Ini soalnya Telkomsel di tempatku tuh emang agak trouble gitu, Kak. Oke, ini kelihatan? Masih loading? Oke, sudah muncul. Udah muncul yang warna kuning Ya. semua ya? Belum muncul. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Oke, ditunggu dulu ya yang belum ya. Ya, public speaking ini
tadi udah saya sampaikan ya, public speaking ini bukan hanya bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan melalui sebuah media. Tapi lebih jauh lagi, public speaking ini mampu mengubah emosi, tindakan, dan sikap, juga membuat audiens tergerak oleh kata-kata dan tersentuh oleh makna pesan yang kita sampaikan, semacam itu. Jadi kalau kakak-kakak di sini tahu orasi pidatonya Bung Karno yang mampu menggerakkan semangat rakyat Indonesia gitu ya. Kemudian ada Bung Tomo juga pejuang yang luar biasa menggerakkan arek-arek Surabaya gitu sehingga mampu melawan penjajah. Nah, itulah kekuatan public speaking yang bisa menggerakkan jiwa orang lain, audiens, sehingga tergerak untuk mengikuti apa yang disampaikan si public speaker itu. Luar biasa kan dampaknya kalau kita bisa mengolah skill public speaking ini. Oke, selanjutnya. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini baru saya mau kirim ke... Oke, sambil saya jawab pertanyaan dulu ya. Ini sambil saya ngirim WhatsApp-nya ke Kak Rama ya. Gimana cara meminimalisir gimana cara meminimalisir kata-kata gitu ya. Nah, jadi ini kita kan sering ngucapin baik, oke gitu ya. Itu sebenarnya adalah kalau di dalam public speaking itu namanya istilahnya filler words. Artinya adalah kata-kata pengisi. Nah, ada beberapa orang yang terbiasa mengucapkan gitu sehingga kalau itu terlalu sering, ketika terlalu sering diucapkan maka audiens akan merasa tidak nyaman seperti itu ya. Jadi kalau sekali dua kali mungkin masih oke lah, tapi kalau udah sering kita nanti gitu. Jadi filler words ini mengganggu juga dan cara meminimalisirnya gimana? Ada tekniknya. Gitu. Ini pertanyaan dari Kak Sita ya. Ada teknik untuk meminimalisir filler words dalam berbicara, yaitu ada 3 cara. Yang pertama itu kita pause jenak. Halo Kak Rama? Kak Rama? Ya, Halo? ya. Kak Rama udah saya kirim, bisa di-share ya? Sebentar, saya download dulu. Oke, sambil nunggu download. Nah, jadi ini saya cuplik dulu di depan nih, nggak apa-apa. Sebenarnya ada penjelasannya nanti di slide selanjutnya, masih di slide belakang ya. Tapi nggak apa-apa, Kak Sita udah nanya tadi. Ada 3 cara untuk meminimalisir filler words. Yang pertama adalah dengan memberikan pause atau berhenti sejenak. Dengan memberikan jeda ini kita bisa memberikan waktu para audiens untuk tenang dulu. Kalau kita tiba-tiba diem kan, mereka akan fokus juga kan. Terus yang kedua, ini akan memberikan waktu kita berpikir. Kata-kata gitu ya. Oke, baik. Itu kan keluar karena kadang-kadang kita ngerasa kita lupa nih, kita lupa dengan apa yang mau kita sampaikan sehingga keluar kata itu tadi ya. Nah, jadi dengan jeda sejenak kita kembali memorize, kita mengingat lagi kita mau ngomong apa nih. Tuh, terus yang kedua juga untuk biar kita itu bisa menghemat energi dengan jeda itu kita bisa nggak ngos-ngosan, diem dulu sejenak biar bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Begitu Kak Sita. Oke, nanti akan ada sesi diskusi lagi ya. Next, Kak Rama. Tadi pertanyaannya untuk ngisi sembari kita menunggu slide-nya. Nah, public speaking ini apakah selalu berhubungan sama suara yang harus bagus gitu? Kira-kira iya nggak nih kakak-kakak? Apakah menjadi seorang public speaker itu suara kita harus bagus? Bisa iya, bisa enggak. Bisa ya, bisa enggak ya? Kalau ngelihat yang di foto sih udah pasti enggak. Iya. Betul. Iya, jadi sebentar Kak. Yang penting artikulasinya sih, penyampaian. Oke, ini udah belum dijelasin artikulasi tapi udah paham nih, luar biasa ya. Ya, jadi public speaking ini sebenarnya nggak harus sih, nggak harus kita tuh punya suara bagus untuk menjadi seorang public speaker. Kata Kak Roni, suara bagus itu relatif. Iya sih.
Ada yang suaranya cempreng tapi menjadi bagus kalau yang ngomong itu pujaan hatinya gitu kali ya. Nah, jadi public speaking ini nggak ada hubungannya sama suara bagus atau enggak. Tapi bagaimana cara kita mengolah karakter suara yang kita miliki supaya enak didengar. Nah, dua sosok yang saya tampilkan ada Jengkelin, Nikta Gina ya, terus ada Desta, ini dua-duanya adalah orang yang mungkin bisa dikatakan jauh dari suara bagus, ya kan? Nah, jadi suara mereka itu kan cempreng, itu bisa dibilang cempreng kan, tapi mereka berhasil menjadi duo partner yang sangat keren banget di Prambors gitu, jadi penyiar, terus ngisi podcast dan lain-lain gitu ya, jadi host juga. Jadi tidak selalu public speaking itu dibutuhkan suara yang bagus, itu enggak. Tetapi kalau misalnya kita udah dikasih anugerah suara bagus sama Tuhan, ya kebetulan kita punya suara yang bagus, ya itu nilai plus dong untuk kita menjadi seorang public speaking dan terus dieksplor lagi, manfaatkan lagi suara itu sehingga lebih enak didengar seperti itu. Cara ngolah suara seperti apa Kak? Nanti akan saya jelasin. Next, Kak Rama. Oke, untuk belajar public speaking tentunya kita harus latihan dulu fundamentalnya, fondasinya, dasar-dasar basicnya dulu nih. Ternyata banyak banget ya yang harus kita kuasai kalau kita pengen mengasah skill public speaking kita. Yang pertama ada artikulasi. Ya, yang kedua gesture. Yang ketiga intonasi. Yang keempat tone. Kemudian ekspresi, tempo, volume, dan napas. Banyak banget ternyata PR-nya ya. Nah, kirain kalau public speaking tuh yang penting berani ngomong aja nih di depan. Ternyata nggak cukup. Kita cuman berani doang. Itu tuh ternyata nggak cukup kakak-kakak ya. Harus punya modal ini nih. Satu, artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata per kata gitu dalam sebuah kalimat. Kadang-kadang kalau kita tuh ngomongnya terlalu cepat, kita akan belibet. Tadi disampaikan sama Kak Mujib tadi ya. Kalau kita ngomongnya kecepatan tuh jadi belibet. Makanya kita juga harus belajar yang namanya tempo tadi. Nah, artikulasi ini adalah cara kita untuk bisa mengucapkan kalimat dengan baik meskipun ada banyak huruf-huruf konsonan. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau banyak huruf konsonan kita jadi belibet buat ngomongnya. Gitu. Itu artikulasi. Kemudian gesture, bahasa tubuh. Kita seringkali dalam berbicara itu juga dibutuhkan sebuah gerakan yang akan meyakinkan. Mungkin gerakan tangan, hand moving kayak gini. Kemudian ke arah audiens, menuju ke audiens, berinteraksi, juga termasuk menatap mata atau eye contact dengan audiens. Ini penting banget karena gesture ini juga akan bisa menjadi salah satu fundamental kita untuk bisa berinteraksi dengan audiens sehingga kita tuh meyakinkan untuk menjadi seorang public speaker. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi ini adalah nada suara. Jadi seperti menyanyi, ya kan? Seperti menyanyi pun ada nada tinggi, ada nada rendah, ada nada sedang, gitu. Jadi harus kita ketahui kapan kita harus berhenti, kapan harus naik, kapan kita harus ngasih penekanan, dan kapan kita harus merendahkan suara. Jadi saya menemukan satu ini ya contoh trik gitu. Ketika kita ingin menjelaskan sesuatu dengan emphasizing atau memberikan penekanan kepada sebuah kata yang penting yang kita pengen audiens ini fokus ke kata itu. Jadi misalnya kayak gini nih. Di kota Solo ada suatu tempat yang misterius. Jadi ada penekanan tertentu. Jadi orang itu nggak ngelihat kita berbicara tuh datar gitu ya. Ada intonasi dan ada penekanan sehingga mereka ini mau ditekanin apa? Tempat yang misterius. Kadang kita juga perlu berbicara sambil semacam berbisik. Nah, itu berbicara dengan cara berbisik ini sebenarnya tipsnya apa yang dilakukan oleh Pak Karno juga dalam pidatonya. Kadang kayak orang marah, kadang seperti berbisik pelan, kadang semangat, kadang sedih kayak gitu. Jadi memainkan emosi si audiens gitu. Kemudian tone. Kalau ada intonasi sekarang ada tone. Tone ini adalah emosi. Jadi karena saya juga seorang voice over talent gitu,
tone ini berhubungan dengan pembawaan. Misalnya nih, klien saya tuh minta iklan yang cheers, ceria gitu. Hai kaula muda, kita kembali lagi. Misalnya seperti itu ya. Kalau saya diminta untuk yang berat, penuh dengan aroma yang menggoda. Misalnya itu namanya low tone. Ada juga yang middle, yang tengah-tengah. Jadi tergantung gimana si konten itu mau dibawain dan untuk target marketnya siapa. Gitu. Jadi nanti ngikutin kliennya. Kemudian ekspresi. Nanti ini ada latihannya semua ya teman-teman. Silahkan nanti bisa mencoba. Aku mau latihan yang artikulasi nih, aku mau yang intonasi boleh. Terus yang ekspresi adalah gimana raut muka kita ketika berbicara gitu ya. Kan nggak mungkin juga kita sebagai public speaker itu kita ngomongnya itu datar gitu ya. Halo selamat sore, kembali lagi bersama Asri gitu kan, nggak mungkin. Jadi harus, halo selamat sore, kita kembali lagi bersama saya Asri sore ini. Luar biasa ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Ada ekspresinya kayak gitu. Jadi orang yang mendengarkan pun juga ikut semangat. Kemudian tempo atau pace. Ini adalah apa nih? Tempo itu apa? Cepat lambatnya kita berbicara. Nah, tempo ini benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Karena kalau kita tuh ngomong terlalu cepat, kadang-kadang kita kesannya kayak panik gitu ya. Jadi orang yang mendengarkan kita juga ikut ngos-ngosan. Aduh capek banget nih dengerinnya karena terlalu cepat. Ada juga yang terlalu lambat. Jadi nggak sabar, aduh ditinggal ngeteh dulu nih ngomongnya lama banget nih gitu ya. Volume ini harus benar-benar dijaga supaya pas pembawaan kita. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Yang terakhir adalah napas. Saya tulis napas nih di sini bukan nafas ya, karena memang di KBBI itu tulisannya napas. Jadi kalau kita nafas biasa ini kan, nafas biasa kita ngomong misalnya sama teman ketemu ya, hei kamu dari mana aja, ya ampun udah lama banget nih gak ketemu, kayak gitu ya. Tapi kalau nafasnya itu kita pakai suara leher, untuk ngobrol biasa sehari-hari it's okay, tapi kalau untuk public speaking kita nggak bisa nih teman-teman kalau pakai suara tenggorokan atau suara leher. Karena nanti yang ada kita jadi capek, terengah-engah gitu ya. Nah, jadi ada aturannya nih, namanya nafas diafragma. Nanti akan saya jelasin ya selanjutnya. Next. Nah, sekarang kita latihan artikulasi. Seperti saya jelasin tadi ya, artikulasi ini adalah ketepatan atau cara kita melafalkan kalimat dengan benar, kalimat demi kalimat dengan benar tanpa belibet atau kesleo. Istilahnya seperti itu. Untuk berlatih artikulasi, kita bisa menggunakan metode tongue twister. Nah, tongue twister ini adalah sebuah teknik untuk menyebutkan ya, untuk melafalkan kalimat yang sulit untuk diucapkan dengan tujuan agar kita terlatih untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ketika bertemu dengan kata-kata yang sulit diucapkan seperti itu karena mengandung berbagai macam huruf baik vokal maupun konsonan. Nah, ini baru aja saya beli nih. Oke, tongue twister contohnya nih, teman-teman. Mungkin nanti ada yang mau ikut latihan ya. Keledai makan kedelai di kedai. Kepala digaruk, kelapa diparut. Tongkat, kontak, tongkol. Ini hati-hati banget nih yang ketiga ya teman-teman. Nanti kalau ada yang belajar yang ketiga, tolong hati-hati banget ya. Iya benar itu. Bahaya itu yang ketiga. Bahaya banget nih, bahaya nih. Oke. Kamu juga tawanya kenceng banget. Ada yang mau nyoba siapa? Coba. Boleh? Coba. Mau nyoba. Siapa? Kamu jawab dulu deh. Kemarin kan udah berkali-kali tuh tes tuh. Waktu gitu mau ya. ngisi suara. Bener-bener, iya Kak Buci itu pantang menyerah ya. Berapa puluh kali Kak kemarin Kak sampai jam 12 malam. Yang pelan-pelan, takut kepleset, bahaya. Iya itu makanya. Ini juga biar, ini adalah satu trik buat saya juga nih, biar teman-teman nggak ngantuk. Oke yuk. Siapa? Siapa dulu nih yang mau nyoba? Boleh resen? Ari Maulana. Om Ali. Ayo Om. Coba ya. Oke. Keledai makan kedelai di kedai. Kepala digaruk, kelapa diparut. Tongkat, kontak, tongkol. Oke, itu tadi dengan kecepatan yang tidak
cepet gitu ya. Maksudnya temponya kan lambat. Sekarang Oh, harus temponya agak cepat. cepet nih. Harus Iya, cepat. dan Oke. sebentar. Untuk yang baris pertama, tempo agak cepat dan diulang 2 kali. Oke? Oke. Silakan, Mali. Keledai makan kedelai di kedai. Keledai makan kedelai di kedai. Oke, Kepala baris kedua. digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Tongkat, Lagi. kontak, tongkol. Yang kepala baru sekali tadi belum Oh, diulang. 2 kali juga. 2 kali juga. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, berhasil. Tidak kesleo ya, Mali. Sukses. Oke, ada Kak Ruli Agus. Halo Kak Asri. Halo Kak Ruli. Duh, luar biasa nih teman saya satu ini. Aduh, Ayo dicoba. jadi malu nih. Kalau saya emang tipenya sebenarnya visual. Visual itu biasanya kadang emang ngomong cepet gitu ya, belibet gitu ya. Tapi ini jadi pelajaran saya sih buat melatih ngomong lebih pelan barangkali ya. Baik. Iya, harus. Oke. Oke. Kita mulai Kak Ruli. Keledai makan kedelai di kedai. Langsung 2 kali? 2 kali, Atau- 2 kali dan agak cepet. Oke. Keledai makan kedelai di kedai. Keledai makan kedelai di kedai. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Tongkat, kontak, tongkol. Tongkat, kontak, tongkol. Oke, berhasil juga nih Kak Ruli. Selamat. Ya, jadi kayak gitu harus terus dilatih dan diasah ya. Kita coba satu lagi nih, Kak Sita. Kak Sita dari Jogja. Mau Ya. nyoba nih? Iya, Oke, nyoba Kak ya, Sita. Kak. Oke, silahkan Kak Sita. Keledai makan kedelai di kedai. Keledai makan kedelai di kedai. Kelapa digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Tongkat, kontak, tongkol. Tongkat, tongkat, kontak, tongkol. Oke, akhirnya selamat juga nih Kak Sita. Oke, jadi jangan kepala diparut ya Kak. Ngeri banget ya. Ya, Kepalanya digaruk, kelapanya yang diparut. Oke, luar biasa nih. Ada lagi nggak nih yang mau nyoba? Ada? Boleh? Udah? Cukup? Oke. Siapa nih? Siapa Kak? Oke, kita lanjut ya. Kalau udah nggak ada yang mau nyoba lagi, nanti bisa dicoba di rumah. Jadi kayak gitulah. Namanya tongue twister. Kalau orang Jawa tuh ada. Jadi orang Jawa tuh ada yang buat latihan kayak gini. Contohnya ini nih. Lor, rel, ono, regol, madep, ngalor. Ya, itu kalau cepet nanti jadi belibet juga nih. Roller, kan? Lor, rel, ono, regol, madep, ngalor. Lorel, ono, regol, madep, ngalor. Taplak, gupak, kelepung. Oke, Kak Sita bisa. Oke, itu tadi jadi cara untuk melatih artikulasi dengan tongue twister ya. Namanya tongue twister. Tongue, lidah, twister itu muter. Jadi lidah kita yang diputar-putar supaya terbiasa dengan artikulasi. Next, ini udah jelas ya untuk artikulasi ya. Next, Kak Rama. Oke, nah sekarang kita latihan intonasi. Kalau tadi ada artikulasi, sekarang ada intonasi. Apa sih intonasi itu? Ya, intonasi adalah nada bicara, tinggi rendahnya nada. Layaknya orang menyanyi juga ada nada rendah, tinggi, kemudian kapan kita harus berhenti, kapan kita harus berhenti sejenak, berhenti dengan lama gitu ya. Jadi ngikutin ngikutin narasi yang kita tulis gitu, yang udah kita siapin. Contohnya ini, saya kasih contoh dulu ya. Ketika kita membuat sebuah konten, kita buka dengan sebuah hook dulu. Apa sih hook itu? Hook itu adalah pancingan. Di sesi opening, kita biasanya akan memancing audiens untuk bisa fokus sama konten kita. Untuk memperhatikan konten kita itu berbicara tentang apa sih, konten kita itu isinya apa sih gitu ya. Jadi 5-15 detik pertama itu adalah saat-saat yang sangat krusial gitu ya. Buat kita bisa membuat para audiens itu menjadi terpukau dengan konten kita. Caranya dengan apa? Membuat hook. Contohnya kayak gini. Halo Sobat Konten, kali ini saya akan mencoba ngasih tips bagaimana cara membuat skrip agar video hasilnya lebih seru. Simak terus ya. Di sini ada
tanda yang saya kasih garis miring 1 sama garis miring 2. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Bedanya apa? Garis miring 1 sama garis miring 2. Ada yang tahu nggak? Kalau garis miring 1 itu koma, terus kalau garis miring 2 itu titik atau berhenti. Ya, betul sekali. Siapa tadi yang jawab ya? Saya. Ya? Oke, betul sekali. Jadi kalau garis miring 1 itu berhenti sejenak, tapi kalau garis miringnya 2 itu artinya udah berhenti gitu ya. Berhenti atau titik, koma dan titik. Ada yang mau nyoba ini? Silahkan mencoba intonasi hook atau memberi pancingan kepada audiens kita ketika membuat opening. Siapa yang mau nyoba? Kok sepi nih? Kak Dayu. Kak Dayu di Bali. Oke, Kak. Boleh mau coba ya? Oke, silahkan open mic-nya. Halo Sobat Oke. Konten. Mulai ya. Oke. Halo Sobat Konten, kali ini saya akan mencoba ngasih tips bagaimana cara membuat skrip agar videomu hasilnya lebih seru. Simak terus ya. Oke, udah keren Kak Dayu. Cuman mungkin jadi ada intonasi yang harus dinaikin nih Kak Dayu. Misalnya pas di bagian lebih seru. Jadi bisa dengan cara seperti ini. Bagaimana cara membuat skrip agar videomu hasilnya lebih seru? Jadi ada yang dinaikin nih nadanya seperti itu. Baru ke Boleh saya coba. Oke, coba lagi boleh. Bagaimana caranya membuat skrip agar videomu hasilnya lebih seru? Simak terus ya. Oke, udah keren nih. Baru sekali latihan aja udah bisa loh. Ya kan berarti nggak sesusah yang kita bayangin kan ya. Ada lagi yang mau mencoba? Kak, siapa nih? Kak Ndari. Ya. Kak Ndari, silahkan. Ya, dicoba ya, Kak Asri ya. Boleh, iya. Ya. Halo Sobat Konten, kali ini saya akan mencoba ngasih tips bagaimana cara membuat skrip agar video hasilnya, sorry ya. Oke, ulang dari awal nggak apa-apa Kak, Iya, nggak usah oke. grogi Kak, santai Oke. aja. Oke, ya. Halo Sobat Konten, kali ini saya akan mencoba ngasih tips bagaimana cara membuat skrip agar videomu hasilnya lebih seru. Serius ya. Wow, keren sekali nih improvisasinya, luar biasa ya. Oke, mungkin ada lagi? Selain Kak Ndari, Kak Dayu, ada lagi nggak? Oke, kayaknya malu-malu nih teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, hook itu adalah pancingan atau gimana cara kita memancing audiens supaya fokus dengan konten kita pada saat kita opening. 5-15 detik pertama itu harus kita manfaatkan agar mereka terpukau dengan opening kita. Jadi itu suatu strategi ya. Next Kak Rama. Yang kedua adalah introduction. Setelah kasih hook, lalu kita boleh nih kenalan. Mengenalkan konten kita, tentang apa konten kita itu. Contohnya nih, oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama nonton channel e-store, channel ini membahas tentang jualan online, alat servis HP, jual laptop, dan sejenisnya. Silahkan subscribe biar rutin dapat informasi yang bermanfaat. Jadi kita ngasih pengenalan tentang konten kita kepada audiens, biar mereka juga nggak tiba-tiba, teman-teman kita akan belajar bla 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 gitu ya, tapi kita kenalan dulu supaya mereka juga engage gitu dengan konten kita. Oke, yang keduanya ada yang mau nyoba nggak? Boleh kalau ada yang mau nyoba nih. Kak, yang raise hand siapa? Ada Kak Ruli lagi? Boleh Kak Ruli sama Kak Marneti dari Padang nih. Wah, jauh banget. Kak Ruli Agus. Oke. Kebiasaan Oke. di kelas Evio nih Kak, jadi pengennya praktek-praktek gitu ya. Iya dong, harus. Jadi Emang bisa, kita harus mumpung praktek ada terus gitu. menerus. Betul. Baik, mulai ya. Mulai. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama nonton channel e-store, channel ini membahas tentang jualan online, alat servis HP, jual laptop, dan sejenisnya. Silakan subscribe biar rutin dapat informasi yang bermanfaat. Luar biasa. Duh, di rumah pasti udah latihan terus ini Kak Ruli ya, habis pelatihan nih. Karena udah ini improvisasinya luar biasa loh. Keren. Oke, ada lagi? Makasih. Ya.
Oke, sama-sama Kak Ruli. Kak Marneti, boleh nih, Oke, Kak. Boleh dicoba, Kak? silahkan. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama nonton channel e-store, channel ini membahas tentang jualan online, alat servis HP, jual laptop, dan sejenisnya. Silakan subscribe biar rutin dapat informasi yang bermanfaat. Oke, sekali lagi Kak. Sekali lagi. Oke. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama nonton channel e-store, channel ini membahas tentang jualan online, alat servis HP, jual laptop, dan sejenisnya. Silahkan subscribe biar rutin dapat informasi yang bermanfaat. Oke, keren. Kak Mar, keren sekali Kak Marneti dari Padang ya. Luar biasa loh. Oh, masih ada Kak Nurul. Kak Nurul ini jauh-jauh dari Thailand loh, dari Bangkok. Halo Kak Nurul. Oke Kak Nurul, silahkan dicoba Kak Nurul. Saya mau coba karena tadi coba sendiri agak ngos-ngosan ya. Nanti mohon dikoreksi. Oke, coba ini ngos-ngosan apa enggak ya? Kita lihat ya. Oke Kak Nurul, silahkan. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama nonton channel e-store, channel ini membahas tentang jualan online, alat servis HP, jual laptop, dan sejenisnya. Silahkan subscribe biar rutin dapat informasi yang bermanfaat. Oh, luar biasa. Keren nih Kak. Ngos-ngosan. Enggak ada ngos-ngosannya loh. Udah bisa bikin vlog Kak nanti pas ngajar. Dibikin vlog dan masukin channel YouTube ya. Nah, jadi Kak Nurul ini sekarang lagi ngajar teman-teman di Bangkok, Thailand, di Sekolah Indonesia Bangkok. Luar biasa ya. Oke Kak Nurul, semangat bikin konten ya. Kita dukung, kita support. Ada lagi? Oke, makasih Kak Nurul. Ada Kak Ririn Chandra. Silakan Kak Ririn. Coba ya Kak Asri ya. Boleh. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama nonton channel e-store, channel ini membahas tentang jualan online, alat servis HP, jual laptop, dan sejenisnya. Silahkan subscribe biar rutin dapat informasi yang bermanfaat. Oke, keren Kak Ririn. Wah, semuanya keren-keren ya kayaknya teman-teman nih. Calon-calon content creator yang handal nih kayaknya nih ya. Ada lagi nggak nih? Kak, siapa nih? Oh, udah semua ya? Oke. Untuk introduction seperti itu kira-kira teman-teman. Untuk intonasinya ya. Kita lanjut Kak Rama. Maaf agak batuk ini. Nah, setelah kita tadi dari hook, kemudian ke introduction, kemudian kita deliver konten kita. Konten kita intinya seperti apa nih? Misalnya tentang review HP atau review alat elektronik atau apa gitu ya, makanan dan sebagainya. Baru terakhir kita ending atau closing atau kita sebut sebagai outro. Kira-kira kayak gini nih kalau mau ending ya. Oke, itu tadi review iPhone 14 Pro Max. Like kalau kalian suka video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, itu contoh ending atau closing. Ada yang mau nyoba untuk ending, closing? Ada? Yang lain dong. Yang lain mana suaranya nih? Oke, nggak ada ya? Ya, kira-kira kayak gitu nih untuk closing. Jadi urut-urutannya ketika kita mau menyampaikan konten kita dengan skill public speaking yang bagus ya harus terstruktur mulai dari opening, kemudian isi materi sampai ke closing. Next Kak Rama. Oke, sekarang kita mau belajar ekspresi, teman-teman. Ekspresi kita lihat ya, ekspresi itu kan ada yang marah, ada yang sedih, ada yang cemberut, kesal, gitu. Kenapa ekspresi ini perlu dilatih? Ya, biar kita tidak datar dalam menyampaikan materi kita, biar ada dinamikanya gitu, sehingga penontonnya itu juga atau audiensnya itu juga nggak bosan. Contoh nih, ada satu kalimat yang cara pembawaannya tuh harus dibawain dengan ceria atau genit. Contohnya ya, selamat malam semuanya, gitu ya. Itu contoh yang kita pakai pembawaan ceria atau genit. Contoh lainnya nih, kesal. Hello, maksud kamu? Nah, kayak gitu. Contoh lagi, misalnya marah. Oh, jadi gitu mau kamu. Ini udah kayak acting ini ya, antagonis. Terus takut, ekspresi takut. Apa mau kamu? Gitu. Ada yang mau nyoba nih ekspresi? Coba kita pengen lihat dong acting-actingnya para content creator di sini.
Apakah sudah layak untuk mendapatkan piala Oscar? Halo, ada Kak Dari dan Kak Ririn. Mau nyoba lagi? Boleh. Coba, Kak. Ada Kak Sita. Oke, siapa dulu nih? Duri, Kak. Oke, silahkan. Kak Ruri ya? Kak Ruri. Oke. Kamu? Oh, saya ini. Halo, suaranya putus-putus nih, Kak. Oh, terus ya? Oke, sekarang boleh deh. Yang pertama dulu Kak Ruri. Boleh. Selamat malam semuanya. Waduh. Oke, sekarang yang kedua. Hello, maksud kamu? Oh, keren banget. Yang ketiga. Oh, jadi gitu mau kamu? Yang keempat. Apa mau kamu? Oke, Kak Ruri keren banget ya. Luar biasa udah mencoba. Ada lagi? Kak Ririn, Kak Dari, ini raise hand lagi nih. Kak Sita, boleh? Kak Ririn? Coba ya, Kak. Oke. Kak Ririn ini kalau di sekolah aku manggilnya Bu. Sekarang Kak aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, biar awet muda. Oke. Selamat malam semuanya. Kurang genit. Kurang genit kamu? lagi. Bentar, kurang genit nih. Oh, kurang genit. Bentar, kurang genit. Ya, harus di ya, harusnya ekspresi kan harus on cam, lupa saya. Kak Ruri tadi off cam ya? Oke, diulangi dari awal Kak Ririn. Dari yang ceria dan genit dulu. Selamat malam semuanya. Kurang Oke. Makanya emang bukan tipe genit jadi nggak bisa ya. Oke, yang kedua. Hello, maksud kamu? Oke, marah. Oh, jadi gitu mau kamu? Itu kayaknya kalau dimarahin gini aku nggak takut deh. Oke, yang terakhir. Yang ini susah deh Kak kayaknya. Takut, ekspresinya takut. Takut, tapi cuma ekspresinya kan nggak bisa, cuma suaranya kayak bisa ya. Apa mau kamu? Jadi ketawa. Oke deh, keren, udah keren. Nanti di-explore lagi di rumah ya, belajar di depan cermin. Gak apa-apa. Aku kalau di rumah juga kayak gitu loh. Oke, Kak Dari, silakan. Ya, siap. Ya. Selamat malam semuanya. Halo. Maksud kamu? Oh, jadi gitu mau kamu? Aduh, galak banget. Oke. Apa mau kamu? Keren banget Kak Dari. Terima kasih Kak Dari. Lanjut yang ketiga nih, ada Kak Sita. Silakan Kak Sita. Selamat malam semuanya. Halo, maksud kamu? Oh, jadi gitu mau kamu? Apa mau kamu? Oke, keren Kak Sita. Iya. Ada Kak Ari. Kak Ari mau mana dari Depok? Silakan. Om Ali silakan. Selamat malam semuanya. Aduh. Genit banget. Ini nggak usah acting. Ini nggak usah acting deh, kayaknya udah gede dari sana deh kayaknya. Bercanda Om Ali. Udah, lanjut. Hello, maksud kamu? Ya, lanjut. Oh, jadi gitu kamu mau. Oh, jadi gitu mau kamu. Apa mau kamu? Oke, Om Ali keren banget. Terima kasih Om Ali. Ada lagi Kak Mujib ya? Kak Mujib mau nyoba? Boleh. Harus on cam ya, biar kelihatan ekspresinya ya. Selamat malam semuanya. Oke. Tadi cowok penggoda. Aduh, ini kalau ada yang tergoda bahaya dong. Bahaya dia. Hello. Hello, maksud kamu? Hello. Ini kesal loh, Kak. Kak, ini kesal loh, Kak, yang kedua. Kesal ya harusnya ya? Iya. Hello. Jangan ke bawah gini terus loh, Kak. Iya, oke. Yang ketiga. Oh, jadi gitu mau kamu? Iya. Apa mau kamu?
Oke, Yang luar paling sulit yang biasa. takut sih. Yang Yang takut paling sulit ya? takut. Oke. Kak Marneti. Kak Marneti. Dari Padang. Kak Marneti on cam ya? Halo, Kak Marneti. Kak Marneti mana nih? Udah resign loh. Oke, Kak Ruli dulu deh. Kak Ruli Agus. Oke, bentar. Selamat malam semuanya. Aduh. Hello. Ya. Maksud kamu? Oh, jadi gitu mau kamu? Apa mau kamu? Luar biasa nih. Udah bagus banget ini kayaknya. Udah bisa main sinetron apa tuh sama ini. Aduh, sinetron apa ya? Nggak pernah nonton sinetron aku. Sinetronnya tahunya zaman dulu banget deh. Tersanjung. Kalau sekarang apa sinetronnya? Oke, terima kasih Kak Ruli Agus. Luar biasa loh Oke, makasih. improvisasinya. Kak Marneti tadi masih nggak ya? Kak Marneti. Iya. Oke. Halo Mbak. Iya, silakan. Iya. Dicoba Dari ya yang Mbak pertama ya. Oke. Nih, guru jadi artis kayaknya nih. Mesti Harus dong. Kita tuh harus serba bisa loh. Bener. Ya. Selamat malam semuanya. Hello, maksud kamu? Oh, jadi gitu mau kamu? Apa mau kamu? Aduh, Wah, luar biasa ternyata banget ini. isinya. Kak Marneti ini guru apa ya kalau boleh tahu ya? Guru bahasa Inggris. Oh, pantasan nih pasti suka ada Cocok. drama-drama di kelas gitu ya. Pelajaran kayak drama gitu ya. Sudah menjiwai banget nih. Serasa lagi casting bener nih. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kayak gitu tadi ya, kurang lebih latihan ekspresi biar kita bisa menjiwai kalimat yang kita ucapkan sesuai dengan ekspresi atau penjiwaannya. Oke, lanjut. Next. Slide selanjutnya, Kak Rama. Nah, sekarang ke nafas diafragma. Sebenarnya nafas diafragma ini apa sih? Kenapa dalam public speaking itu sering banget orang-orang itu mengatakan bahwa pakai suara perut gitu ya. Pakai suara perut, jangan suara leher. Sebenarnya suara perut, suara leher itu kayak apa sih? Bingung banget. Nah, tenang teman-teman. Dari dulu saya juga bingung. Asal tahu aja ya, saya belajar pernafasan perut itu 10 tahun teman-teman. Jadi baru ngeh, oh pernafasan perut tuh kayak gini gitu ya. Jadi yang namanya nafas diafragma itu, otot diafragma itu ada di antara kedua paru-paru kita dan ada di atas perut. Jadi dia berada di dalam rongga gitu ya, yang melingkar di antara tulang rusuk. Kita sering menyebutnya sebagai bagian ulu hati. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau memperhatikan Keisha Lefronka itu kalau nyanyi tuh sampai dia megang-megang bagian ulu hati ya. Itu karena dia pengen memastikan bahwa dia itu nyanyinya pakai nafas perut dan masih kuat gitu ya. Walaupun harus kuat tenaga dia untuk bernyanyi dan mendapat banyak hujatan gitu ya. Tapi itulah yang namanya teknik vokal dengan nafas diafragma. Kenapa harus pakai nafas diafragma? Yang pertama, agar tubuh lebih rileks. Kalau kita pakai suara leher, pakai suara tenggorokan, itu biasanya akan lebih cepat lelah, teman-teman. Tapi kalau kita pakai nafas diafragma, itu nanti kita akan lebih rileks dan lebih menghemat tenaga, nggak capek, nggak ngos-ngosan gitu ya. Suaranya juga lebih bulat. Kalau teman-teman nih mengamati ya para maaf nih, para MC, misalnya nah, tenggorokan gatal banget nih, maaf. Misalnya MC upacara bendera, itu mereka pasti menggunakan suara perut atau suara nafas diafragma ini. Jadi biar terkesan bulat dan powerful. Misalnya pasukan diistirahatkan, seperti itu ya. Pembawa bendera menuju ke lapangan. Nggak ada yang kayak gitu ya, tapi misalnya kayak gitu. Jadi kalau MC yang acara formal biasanya mereka menggunakan suara perut atau nafas diafragma supaya suaranya lebih bulat dan powerful. Karena kalau kita pakai suara perut atau nafas diafragma ini
kekuatan suara kita itu akan 4 kali lebih powerful dibandingkan kalau kita pakai suara tenggorokan nih teman-teman. Jadi ini lebih menghemat juga biar kita nggak cepat ngos-ngosan. Oke. Kalau pakai suara leher urat bisa ketarik sampai sakit. Benar Kak Rangga? Benar ya. Kalau bernyanyi pun juga pakai suara perut karena dulu pernah ada yang cerita ya, ada konser nih sampai 1 album tuh gak capek-capek nyanyinya ya karena mereka teknik call-nya udah benar, mereka pakai suara diafragma atau suara perut. Itu. Dan bagaimana sih cara melatih nafas diafragma ini? Dulu tuh saya tuh bingung banget juga nih, bedanya gimana sih suara diafragma sama suara leher? Gitu. Kemudian latihan terus tiap hari. Kalau teman-teman pengen lebih gampang nih, lebih gampang untuk mengetahui sebenarnya suara diafragma itu kayak apa. Teman-teman pasti tahu kan ya, penyanyi zaman dulu, Bang Haji Rhoma Irama, tahu kan ya? Nah, kalau Bang Haji tuh apa nih ciri khasnya beliau kalau ngomong? Ada yang tahu nggak? Terlalu. Betul sekali, Kak Ruli Agus ya. Jadi ketika Bang Rhoma ngomong terlalu, itu sebenarnya dia pakai suara diafragma. Tadi Kak Ruli udah pakai suara diafragma itu. Dan cara kita ngelatihnya adalah ketika malam hari atau pagi hari boleh kita ngelatih 5 menit atau 10 menit gitu ya. Caranya kita berbaring, kemudian kita tarik nafas, lalu udaranya itu kita masukkan dan kita tahan di diafragma, di atas perut, sampai perut kita membuncit. Lalu tahan dengan 3 hitungan. Setelah itu keluarkan perlahan-lahan sambil mengucapkan angka 1 sampai 10. Jadi nanti kita tahan sampai mengembung, kemudian kita ngomong 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu sampai 10. Itu setiap pagi. Nah, dan itu bisa dilatih dan jadi kita bisa lebih lebih improve lagi. Yang tadinya mungkin kita apa sih diafragma tuh susah banget sih, tapi kalau kita terbiasa pakai itu nanti nggak akan kerasa ribet dan nggak akan kerasa berat. Kayak gitu nih kira-kira teman-teman untuk bedanya nafas diafragma sama nafas leher atau suara leher. Next. Nah, tadi yang ditanyain Kak Sita di awal-awal tadi ya, untuk menghindari, oke, baiklah, apa itu ya? Nah, kayak gitu. Biasanya seorang public speaker kalau kurang siap nih ya, dan lupa nih, kalau kadang-kadang kan manusia juga bisa lupa ya. Kalau lupa mau ngomong apa, kita akan nggak sadar dan ngeluarin kata-kata ini. Ini namanya adalah filler words atau kata pengisi. Kak Amadi saja. Nah, jadi untuk menghindari filler words ini, kita harus gimana? Next slide. Kak Rama. Caranya yang pertama, diam. Nah, kalau kita udah lupa mau ngomong apa daripada kita ngomong apa ya gitu, mending kita diam dulu sejenak. Diam sejenak, terus kita mengingat kembali. Kita ngomong diam dulu, diam, fokus dan kita ingat-ingat apa yang mau kita omongin gitu ya. Selanjutnya adalah yang kedua, jeda. Pause. Dengan memberi jeda, maka kita juga akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bisa fokus kembali. Kan kadang-kadang ketika kita ngomong di depan itu, audiensnya tuh pada asik sendiri gitu ya. Kadang ngobrol sama teman sampingnya, kadang mainan handphone gitu, kadang mereka juga asik dengan aktivitasnya dan kurang memperhatikan. Tetapi kalau kita tiba-tiba diem, jeda, maka mereka, kenapa nih? Kenapa pembicaranya diem ya? Terus mereka akan fokus lagi. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah, ada satu lagi kalau nggak salah nih, pelan. Ya, biar kita nggak kehilangan kata-kata pada saat berbicara kita terus lupa, terus keluar kata apa ya gitu. Kita mendingan pelan-pelan aja, seperti lagunya Kotak ya. Jadi untuk meminimalisir supaya kita tidak kelupaan materi yang mau kita omongin. Dipelankan lagi temponya, seperti itu. Nah, jadi dengan diam dan jeda, selain kita punya kesempatan untuk mengingat kembali apa yang mau kita sampaikan, kita juga memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk bernafas. Kan ngomong terus tuh capek ya, jadi kita perlu diam sejenak.
ambil nafas sejenak, terus kita juga dengan diam dan jeda itu kita ngasih kesempatan kepada audiens untuk fokus kembali kepada kita. Mungkin mereka ke-distract nih, kena distraksi apa gitu. Jadi dengan diam itu mereka akan fokus kembali ke kita. Gitu ya. Selanjutnya, pemanasan. Ini gambar apa ya? Ada lion face, ada lip trill, ada senam muka. Nah, teman-teman, sebelum kita mau berbicara, entah itu menyampaikan konten, entah kita mau ngomong di depan umum, depan audiens, kita perlu persiapan salah satunya adalah pemanasan. Kalau olahragawan aja mereka butuh stretching ya, sebelum berolahraga, bertanding kita juga sama. Jadi untuk menghindari biar kita nanti nggak grogi, biar kita nggak belibet ngomongnya, biar nggak kesleo lidah gitu ya, perlu pemanasan. Salah satunya dengan satu, lion face. Teman-teman di sini ada yang udah pernah dapat materi tentang lion face ini gimana sih gitu? Ada? Belum. Belum. Nah, jadi lion face ini adalah satu teknik untuk pemanasan supaya kita nanti tidak kaku gitu rahangnya pada saat ngomong, terus lidahnya juga tidak kesleo gitu. Caranya adalah dengan cara membuka mulut selebar mungkin. Semuanya praktek ya. Menjadi public speaker itu nggak boleh jaim, jadi nggak boleh, aduh ntar aku kalau mangap banget, ini deh, malu deh, nggak boleh ya. Jadi harus mau ekspresinya juga keluar, kemudian ekspresi mukanya semuanya harus bisa. Biasanya lion face di depan cermin dulu. Oke, bener Kak Rangga. Jadi lion face itu membuka mulut lebar-lebar. Hah, gitu ya. Terus kita keluarin. Hah, gitu. Sebelum kita ngomong atau berhadapan dengan banyak orang, biasanya lakukan itu untuk pemanasan. Yang kedua adalah lip trill. Kayak Paulus Rimulat. Apa ya Kak? Nggak ngerti aku generasi ini soalnya Gen Z jadi nggak ngerti Kak. Teriak nggak sih? Ya. Nggak sih nggak itu loh. Iya kan dari lip trill. Betul sekali. Iya betul Kak Nari. Udah bener nih Kak Nari. Jadi lip trill itu dengan cara mengatupkan bibir atas dan bawah, menempelkan, kemudian menggetarkan selama mungkin. Ini juga sering disebut sebagai teknik kayak boat gitu ya, kayak kapal. Suara kapal itu gimana sih? Brrr, gitu kan. Jadi kayak gini nih, kurang lebih ya. Gitu. Dan itu selama mungkin. Gitu. Itu jadi untuk senam bibir kita biar nanti lemes gitu loh, biar nanti lihai ketika berbicara, nggak belepotan, nggak kaku. Gitu. Yang ketiga adalah senam muka. Nah, ya jadi kayak ngangkat pipi, rahang, membuka gitu. Namanya senam muka. Jadi ini pemanasan yang biasanya dilakukan oleh seorang public speaker sebelum tampil dan berbicara di depan umum. Next. Oke. Nah, kemudian persiapan sebelum public speaking. Ini berkaitan dengan materi ya, teman-teman. Ada beberapa materi public speaking yang memang harus ditulis dulu semuanya. Itu namanya metode manuskrip. Jadi kayak kita nulis naskah yang naskah yang penuh gitu ya, yang lengkap versinya dari awal sampai akhir kita tulis, baru kemudian kita baca pada saat kita mau berbicara. Itu namanya adalah metode manuskrip. Kemudian yang kedua adalah memoriter atau hafalan. Nah, kalau manuskrip ini kelebihannya apa ya? Pasti kita nggak akan kelewat karena semuanya sudah ditulis gitu ya. Semua akan bisa kita baca dari awal sampai akhir. Tapi ada kelemahannya juga nih. Kalau manuskrip itu nanti kesannya kita jadi lebih banyak menunduk, lebih banyak melihat ke teks gitu daripada ke audiens. Kalau memoriter atau hafalan itu kita ngafalin dulu nih. Misalnya semalaman kita hafalin gitu ya. Besoknya baru kita sampaikan tanpa melihat naskah. Nah, itu dengan memoriter. Tentunya ada kelemahannya juga ya, karena kalau hafalan itu misalnya kita lupa, ya udah, itu lupa ya hilang, gitu ya. Kemudian Kak Marneti boleh nggak dapat materi? Boleh, ntar saya share ya ke grup. Kemudian yang ketiga adalah impromptu atau spontan. Nah, metode ini biasanya dilakukan oleh public speaker yang mereka memang udah punya jam terbang tinggi, jam terbangnya udah banyak gitu. Sehingga mereka tuh udah bisa secara spontan
langsung gitu untuk menyampaikan pemaparan materinya. Dan ini juga punya kelebihan dan kelemahan tentunya ya teman-teman. Kalau kelebihan impromptu itu karena dia bersifat spontan, maka ketika acara itu ada perubahan mendadak saat itu, maka si public speaker ini akan lebih mudah menyesuaikan. Jadi lebih fleksibel lagi karena dia langsung spontan, bisa ngikutin. Tetapi kekurangannya ya itu tadi, syaratnya dia harus sudah menguasai, sudah harus terbiasa untuk berbicara, untuk menjadi pembicara gitu sehingga tidak kagok gitu ya. Kalau misalnya masih baru, sebaiknya hindari dulu impromptu ini. Nah, yang terakhir adalah dengan metode ekstemporan atau catatan. Ini adalah metode dengan cara berbicara dengan dibantu oleh catatan-catatan atau notes. Nah, yang saya lakukan hari ini, sore ini adalah ekstemporan atau metode yang menggunakan catatan, menggunakan slide. Jadi ketika saya ngomong, saya dibantu Kak Rama untuk menampilkan slide sehingga saya bisa membaca poin-poin yang mau saya sampaikan. Seperti itu. Metode catatan ini kalau kita berbicaranya langsung pada audiens di satu tempat, nggak Zoom meeting kayak gini nih, biasanya kekurangannya adalah kadang-kadang seorang pembicara itu lupa dan terlalu fokus kepada catatan. Misalnya kita ngelihat slide. Nah, pembicaranya itu terlalu banyak lihat slide gitu loh. Jadi si audiens itu malah dibelakangi. Jadi karena nggak sadar dia terlalu banyak membaca akhirnya membelakangi dan kalau pembicara udah dibelakangin kan malas juga ya. Jadi merasa tidak ada interaksi. Macam itu. Next. Nah, kalau sekarang, kalau kita bikin konten, terus kita harus ngomong, jelasin gitu ya, ada satu perangkat atau alat yang namanya teleprompter. Teman-teman pasti tahu ya, teleprompter ini sering digunakan juga oleh para pembawa acara di televisi. Berupa satu monitor, kemudian ada kaca di bagian atasnya, dan tulisannya itu nanti akan berjalan mengikuti sehingga bisa diikuti oleh pembawa acaranya itu. Biasanya ada operatornya semacam itu ya, teman-teman. Ini sangat-sangat membantu. Jadi ketika kita pura-puranya ngomong nih, wah kok bisa hafal ya, padahal bisa melihat di teleprompter itu. Teksnya udah ada di sana, tinggal kita ngikutin aja. Itu teman-teman. Next. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah. Perhatikan langkah-langkah public speaking berikut ini. Ini penting sekali. Mulai dari yang pertama, kalau kita pengen konten kita itu di-deliver dengan terstruktur, sistematis gitu ya, nggak lompat-lompat, maka kita harus urut nih langkah-langkahnya. Yang pertama adalah opening. Tadi udah saya singgung sedikit tentang opening ya. Bagaimana kita menciptakan hook di awal di 5-15 detik pertama, memfokuskan audiens dengan konten kita, memancing fokusnya audiens supaya mereka terpukau gitu ya. Kemudian introduction ya, jadi kita memperkenalkan misalnya Kak Mujib nih punya konten tentang wisata ya. Jadi memperkenalkan dulu. Halo, aku Mujib nih mau memperkenalkan tentang wisata di mana kayak gitu ya. Konten ini isinya apa dikenalin dulu. Kemudian yang ketiga adalah signposting atau onlining. Artinya adalah memberikan garis besar dari pemaparan itu apa supaya audiens itu terfokus. Apa aja sih yang mau disampaikan nih sama content creator satu ini gitu. Jadi dikasih garis-garis besarnya. Yang keempat adalah transition atau bridging gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan dari satu materi ke materi lain itu kita perlu jadi semacam transition to next idea gitu. Ada bridging atau jembatan sebelum kita sampaikan ke materi lain. Contoh ya, misalnya seperti ini. Kita habis menjelaskan tentang tempat wisata di Yogyakarta. Kemudian kita mau ngasih tahu tentang wisata kuliner atau tempat kuliner yang recommended di Jogja. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita tadi sudah mengeksplor tempat-tempat wisata di Jogja, sekarang waktunya kita akan lebih banyak lagi mengulik nih tentang wisata kuliner atau jajanan-jajanan khas Jogja gitu. Jadi ada bridging-nya sebelum kita nyampein ke materi selanjutnya. Kemudian yang kelima, emphasizing. Artinya adalah penekanan. Ada satu bagian yang harus kita berikan penekanan khusus supaya audiens itu bisa memahami, oh ini penting ya. Jadi kalau kita nulis gitu kayak ada
yang kita stabilo lah gitu. Misalnya kayak tadi saya kasih contoh, di Kota Solo ini ada satu tempat yang sangat misterius. Atau kalau misalnya teman-teman kan sering melihat kontennya Nessie gitu ya. Jadi itu dia sering menyebutkan dengan penekanan gitu, yang kepalanya dipotong. Misalnya kayak gitu kan ngeri banget. Nah, jadi ada emphasizing. Kemudian inviting participants atau call to action. Kalau dulu diajarinnya sama Kak Aryobi call to action ya. Jadi ketika kita bikin konten, kita menyampaikan konten itu kita berinteraksi juga sama audiens. Kita mengundang audiens untuk berpartisipasi. Kalau di sini konten YouTube misalnya call to action, jangan lupa klik tombol lonceng dan share juga komen dan juga subscribe ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita memberikan instruksi kepada audiens untuk melakukan sesuatu. Itu namanya call to action atau inviting participants. Dan kemudian giving example. Jadi dari tadi saya ngejelasin itu kan kasih contoh-contoh juga nih. Nah, contoh itu penting supaya lebih mempermudah audiens untuk memahami materi kita. Dan yang terakhir adalah summarizing atau concluding, yaitu merangkum apa yang sudah kita paparkan tadi, kemudian kita kasih kesimpulan. Misalnya kita mereview tentang handphone ya. Jadi bisa disimpulkan teman-teman kalau handphone tipe ini misalnya ya, kelebihannya adalah bla bla bla, kelemahannya bla bla. Dari segi harga bla bla bla. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam menyampaikan public speaking atau materi di konten kita. Kalau kita pengen materi yang kita sampaikan itu lebih terstruktur, lebih flowy, dan mengalir dengan baik sehingga mudah dipahami oleh audiens. Next, Kak Rama. Lalu gimana sih Kak kalau kita gugup? Gitu. Kan aku orangnya tuh gugupan banget gitu loh kalau udah ngeliat audiens yang banyak. Ini sering dialami terutama bagi mereka yang baru pertama nih. Baru pertama melakukan public speaking atau mereka yang belum terbiasa melakukan public speaking, kemudian mereka tiba-tiba berhadapan sama audiens yang banyak banget, terus gugup. Akibatnya apa? Biasanya ini akan berpengaruh terhadap suara kita. Suara yang tadinya tuh tenang, bagus, bulat gitu. Kalau kita grogi dan gugup, itu biasanya akan jadi naik. Jadi suara kita tuh kayak gemeter, kayak mau nangis gitu loh. Nah, itu adalah karena kegugupan yang kita alami. Untuk mengatasi gugup ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemanasan seperti tadi, bisa dilakukan dengan lion face, dengan lip trill, dan dengan senam muka. Kita juga bisa kalau misalnya tipe-tipe introvert kayak Agni gitu, sebelum ngomong di depan umum tuh biasanya menyendiri dulu, menenangkan diri dulu, tarik nafas, keluarkan, kemudian kasih afirmasi-afirmasi positif, kalimat positif untuk membangun rasa percaya diri. Misalnya, aku bisa kok karena tadi malam aku udah mempersiapkan semuanya dengan baik. Aku udah bikin slide presentasi yang bagus dan aku sudah mencatat poin-poin penting. Aku pasti bisa karena aku udah persiapan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kuasai topik. Jangan sampai kita mau menyampaikan materi tapi topiknya kok kurang dikuasai. Jadi nanti gimana dong ya? Kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab gitu. Untuk menguasai topik ya pastikan kita sudah belajar, udah explore materi-materi, belajar dari buku, belajar dari mana aja. Apa yang mau kita sampaikan hari itu. Yang ketiga, kita fokus kembali pada tujuan. Ini adalah cara kita untuk mengatasi kegugupan. Jadi kita fokus bahwa kita hadir di sini untuk menjadi solusi permasalahan bagi para audiens atau peserta. Gitu. Jadi mereka itu butuh solusi dari kita dan kita ada di sini untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan mereka, gitu ya. Seperti itu. Jadilah bagian dari peserta supaya kita bisa memposisikan diri nih kalau jadi peserta kita pengennya dijelasin dengan cara apa sih gitu. Jangan memposisikan diri berbeda dari mereka gitu ya. Ada mungkin arogan, aku tuh dibutuhin di sini, aku ini pemateri gitu. Tapi bukan seperti itu, justru kita memposisikan sebagai audiens dan menjadi bagian audiens itu sendiri. Sehingga kita bisa ngerti apa yang dimaui oleh audiens. Yang terakhir adalah kalau misalnya kita bikin
pemaparan nih di dalam sebuah konten, misalnya di video gitu ya, di YouTube, kemudian salah. Biasanya kan kita ngulang lagi ya. Kita ngulang dari awal, kita ngulang dari awal. Kalau saran aku sih ya, nggak usah diulang dari awal, tapi kita lanjut aja terus. Nanti pas salah itu ya kita lanjutin, nanti PR-nya memang di editing, jadi kita harus ngekat gitu ya, terus kita lanjutkan gitu. Tapi kalau kita tuh biasanya kalau berhenti terus kita mulai dari awal lagi, nanti akan beda banget. Misalnya naskah kita tuh panjang gitu ya, terus kita berhenti nih di baru sepertiganya kita berhenti, kita mulai lagi. Nanti mood di pertama dan kedua itu pasti akan beda. Contohnya kayak gini nih, misalnya waktu itu saya dapat klien voice over, kemudian saya sudah dapat satu bait gitu ya, udah ada voice-nya gitu, kemudian dia minta direvisi. Untuk yang bagian ini tolong direvisi dong, tapi bagian depannya nggak usah. Akhirnya saya cuma ngulang di bagian tengah aja dengan waktu yang berbeda. Dan itu kelihatan banget. Jadi vibes-nya, mood-nya itu udah kelihatan beda banget dari yang awal tadi. Karena manusia kan ya gitulah, apalagi perempuan kan moody ya, jadi akan sangat sulit untuk bisa nyamain mood di awal dan di tengah-tengah tadi. Seperti itu, teman-teman. Next. Kak Rama? Oke. Terus yang terakhir nih, gimana cara mengasah public speaking supaya kita semakin mengimprove. Saya yakin nih teman-teman yang ada di sini sebenarnya udah punya potensi semua sih ya. Tinggal gimana cara mengasahnya aja. Dan saran saya kalau di rumah banyaklah latihan. Jadi kalau saya di rumah tuh udah pemandangan biasa ketika saya ngomong di depan cermin sendiri gitu, kayak ngomong sendiri sambil baca buku, sambil makan, sambil apa itu. Orang-orang rumah tuh udah terbiasa karena memang semakin sering kita berlatih, maka juga itu akan semakin baik untuk mengembangkan dan mengasah skill kita. Seperti pepatah ya, bahwa sebenarnya bakat kita itu kan cuma 1%, tapi yang 99%-nya itu adalah kerja keras dan usaha kita untuk berlatih. Jadi nggak masalah misalnya saat ini masih merasa kemampuan public speaking-nya kok belum bagus ya gitu. Nggak masalah selama kita mau berlatih dan berlatih pasti bisa kok jadi bagus. Saya masih ingat dulu waktu jadi MC pertama itu benar-benar ngerasa jelek banget gitu. Lupa baca doa, kemudian lupa nyebut yang terhormat, yang kami hormati, itu semuanya. Jadi ada kesalahan gitu ya. Terus lama-lama karena kita mau explore, kita belajar, kita juga tips yang lainnya untuk meningkatkan rasa percaya diri adalah ketika teman-teman itu diminta di suatu kesempatan untuk mengisi, ambil peluang itu, jangan tar dulu deh, yang lain aja dulu, aku belum siap nih kayaknya. Jangan, tapi ambil apapun kesempatannya ambil. Karena itu adalah peluang kita untuk mengembangkan skill kita tersebut ya. Nah, yang pertama pelajari dulu teori. Pastinya kita nggak bisa dong langsung praktek, semua itu harus ada teorinya dulu kan. Belajar bisa dari buku, bisa dari YouTube, bisa dari artikel dan lain-lain. Sekarang banyak banget sumber belajar. Yang kedua, amati para expert yang kita jadikan role model kita. Role model itu ada sedikit typo. Misalnya kita ngefans banget sama Oprah Winfrey misalnya, atau siapa yang dari dalam negeri, mereka tuh kalau jadi host kok bagus banget ya, aku pengen deh. Tapi ya jangan niru plek-ketiplek 100% ya. Jadi kita ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Ada beberapa hal yang bisa kita contoh dari cara mereka bertutur, dari cara gesture mereka, cara gaya mereka ngomong, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga adalah latihan. Ini pastinya dong, tanpa latihan ya nggak bakalan bisa kita tanpa latihan. Latihan itu harus, dan setiap hari dan setiap waktu terus menerus, dan harus ada peningkatan kualitas kita, skill kita dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, rekam. Ketika kita lagi ada event, kita jadi MC, kita jadi pemateri, atau kayak Kak Mujib nih. Kak Mujib ini kan kemarin juga diminta untuk mengisi materi ya. Nah, itu rekam. Sehingga kita bisa mengetahui gimana performance kita waktu itu dan bisa kita evaluasi. Kayaknya waktu itu kurang ini deh, kurang interaksi sama penonton deh gitu misalnya. Waktu itu misalnya ekspresi aku kok datar. Jadi kita ngelihat nih hasil rekaman itu. Dan ya, jangan lupa praktekkan itu, selalu dipraktekkan. Setelah direkam, evaluasi, praktekkan kembali.
Seperti itu. Refleksikan apa yang udah kita lakukan, kemudian perbaiki. Seperti itu teman-teman. Oke. Next Kak Roma. Ya, jadi itu tadi pemaparan tentang public speaking bagi content creator dari saya. Ya, sedikit yang saya tahu dan saya pahami. Dan mudah-mudahan sih bisa dimengerti ya teman-teman. Dan kita beralih ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada host Kak Mujib. Oke, makasih banget Kak Asri. Yang pasti 2 jam ini kurang banget untuk praktek, untuk public speaking. Aku yakin teman-teman mesti penasaran dengan istilah-istilah yang baru, kemudian teknik-teknik yang mau dipakai. Ini sesi yang pertama, langsung ke pertanyaan aja Kak ya. Iya, boleh. Kalau teman-teman mau nanya seputar speaking, raise your hand kalian, kemudian Kak Asri. Oh, harusnya kayak gini koreksi gitu. Bisa Kak Asri? Gimana? Jadi langsung praktek, tadi kan ada teknik-tekniknya. Kalau teman-teman ingin praktek, kemudian Kak Asri ngelihat langsung, oh ini kurang di sini. Gitu ya Kak, bisa ya? Iya. Yang pertama mungkin dari Kak dari Solo. Monggo Kak Dari. Iya. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Sore Kak Dari. Sri ya. Dari materi yang disampaikan, terima kasih sekali sudah sangat banyak membantu saya di beberapa hal. Ya, jujur memang beberapa waktu ini dari beberapa konten yang dibuat di sekolah kami di SMK Analis itu memang beberapa saya yang mengisi suara. Wah, Jadi, keren nih. Cuman di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Satu, itu memang kita kalau saya pribadi sih ya, itu yang agak sulit atau agak susah yang tiba-tiba muncul adalah ketika ada nama-nama yang mungkin agak sulit, mungkin bukan nama yang biasa lah istilahnya, ada mungkin nama yang asing gitu ya, atau mungkin bahasa-bahasa yang mungkin harus tiba-tiba kalau memang itu, kalau saya pribadi, saya merasa di beberapa hal ini agak kesulitan dalam pengucapan. Ya, maksudnya untuk dalam bahasa Inggris atau mungkin ada istilah-istilah kayak misalnya istilah kedokteran, misalnya seperti itu, ada beberapa yang mungkin belum pernah kita pelajari, itu kesulitannya itu. Nah, itu bagaimana cara mengatasi? Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, karena kita orang Jawa ya, jelas orang Solo pasti orang Jawa, yang pelafalannya itu masih sangat kadang ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, betul sekali. Itu untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana? Karena memang kalau kita berbicara dengan teman kita, dengan pelafalan yang memang seperti kalau kita konten kreator yang dengan pelafalan istilahnya seperti orang Jakarta ya, kalau misalnya ini tanda kutip ya, seperti orang Jakarta, itu kadang agak aneh. Padahal kalau kita tidak membiasakan seperti itu, jadi kelihatan sekali kalau kita sedang berbicara itu kelihatan medley. Nah, itu mungkin bisa diberi solusi lah untuk bagaimana supaya itu bisa diatasi. Begitu. Terima kasih, Kak Asri. Oke, langsung dijawab ya Kak Mujib ya? Ya. Oke, terima kasih Kak tadi pertanyaannya bagus banget ya. Jadi yang pertama tadi istilah asing. Ini juga sering saya temui sih sebenarnya. Jadi ketika kita mau jadi MC atau kita mau menjadi voice over, gitu kita harus membaca skrip terlebih dahulu. Dan ketika kita menemukan ada istilah-istilah asing yang kita masih belum familiar gitu ya, belum pernah mengucapkan, lebih baik kita tanyakan kepada orang yang lebih paham. Kalau saya biasanya ada teman sih, jadi ada teman mentor saya di public speaking untuk saya sendiri gitu. Setiap kali ada yang kesulitan saya tanyakan. Misalnya waktu itu saya juga punya satu grup gitu, saya tanyakan di situ. Kak, ini kalau kita nyebut tahu ya aplikasi pembayaran digital ya, itu QRIS apa KRIS gitu. Ternyata yang benar tuh KRIS. Kakak ya teman-teman, yang benar tuh Kris. Padahal ada juga yang dengan PD-nya tuh benerin gitu, ketika saya mau bayar bisa bayar pakai Kris nggak Mbak?
oh curious gitu. Aku dibenerin dong, padahal yang bener itu Chris gitu. Jadi ada beberapa yang istilah yang asing yang mungkin baru kita dengar, lebih baik kita searching dulu atau tanyakan dulu kepada orang-orang yang lebih paham bakunya seperti apa cara ngucapin itu. Terus misalnya kemarin juga ada tamu nih, ada tamu dengan gelar yang panjang, gelarnya itu nggak pernah disebutin sebelumnya gitu. Cara nyebutinnya gimana sih? Kita searching dulu, cari tahu dulu kepada orang-orang yang lebih kompeten, atau cari di Google atau cari di mana gitu. Jadi pada saat mengucapkannya pun kita yakin bahwa itu benar. Sebenarnya kan ada banyak juga sih kesalahan-kesalahan orang yang lagi MC ya, misalnya waktu dan tempat dipersilakan, itu juga sebenarnya nggak benar. Karena yang dipersilakan itu bukan waktu dan tempatnya, tapi orangnya. Dan banyak yang salah Kak. Ini Kak, kamu juga sindir apa gimana ya? It's okay kamu Cip. Jadi memang banyak yang masih salah kayak gitu ya. Terus tadi pertanyaan kedua adalah gimana cara ngilangin medok gitu ya. Nah Kak Dari ini kan orang Solo. Jadi misalnya Kak Dari mau mempertahankan medoknya itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Kita tahu Soimah ya. Soimah itu juga nggak pernah ngubah medoknya loh. Tapi dia mempunyai branding dengan medoknya gitu. Tapi misalnya ada satu konten di mana kita memang harus pembawaannya nggak boleh medok, ya kita harus mau nggak mau, kita harus belajar supaya menghilangkan medok itu. Sebenarnya kan medok itu karena bagi orang Jawa itu pengucapan huruf konsonan tertentu seperti huruf B, D, J, P gitu ya. Itu tuh akan terlihat banget. Misalnya apa ya? Padang bulan gitu ya. Padang bulan. Gitu kan orang Jawa kan medok banget ya. Tapi kita harus memang harus dibiasain untuk menghilangkan kemedokan itu dengan cara berlatih memang sih. Yang kedua adalah sering mendengar presenter atau orang-orang yang sering berpodcast gitu ya, podcaster atau presenter yang menggunakan kata-kata yang nasional gitu loh. Jadi tidak mengarah ke satu aksen daerah tertentu. Jadi kita berusaha ngikutin dan meniru gitu biar kita lebih lancar dan samar-samar lah medoknya. Misalnya ini medoknya juga masih ada sebenarnya, tapi agak-agak samar gitu. Jadi karena kalau di pembaca berita nasional itu mereka yang sudah lolos seleksi untuk menjadi pembawa berita itu mereka akan di karantina dulu. Jadi kan banyak banget ya anak-anak daerah itu yang punya potensi kemudian mereka melamar di satu perusahaan televisi gitu ya. Itu sebelum mereka menjadi pembawa berita mereka tuh dikarantina biar medoknya tuh hilang dulu. Emang seperti itu karena memang televisinya kan televisi nasional. Kalau televisi daerah kan nggak masalah ya kalau mereka pakai bahasa daerah. Gitu Kak Dari, kira-kira jawabannya semoga memuaskan atau ada tanggapan? Memuaskan. Terima kasih sekali Kak Asri. Sama-sama Kak Dari. Yang Ada selanjutnya lagi Kak Sita. Kak Sita dari Jogja. Silakan Kak Sita. Sebelumnya izin bertanya mengenai kesempatan kalau kayak misal MC kayak gitu kan. Saya itu kan juga sering dapat kesempatan kayak gitu. Terus ya nyobalah ngambil kesempatan buat jadi MC. Cuman kadang itu yang lupa itu untuk evaluasi untuk diri itu seperti apa. Kadang tuh lupa tanya ke teman. Kalau enggak kadang pernah minta untuk rekaman sekalian buat tugas, tapi ternyata yang rekamin itu malah kameranya memorinya kena virus kayak gitulah, kasusnya masih ada aja. Nah, kira-kira kalau evaluasinya itu kita minta pendapat sama orang lain gitu tuh gimana? Gitu langsung dijawab ya. Iya Kak. Oke. Iya Kak Sita, boleh dong, boleh banget. Jadi saya juga kalau habis MC biasanya teman-teman saya minta kasih saran, kasih masukan. Hari ini gimana sih? Kamu sekarang udah meningkat nih dari kemarin, misalnya gitu. Cuman agak-agak tadi kayaknya agak tergesa-gesa deh. Gitu. Jadi boleh kalau misalnya kita nggak ngerekam, kita boleh minta saran dari teman yang lain, mereka nge-review lah gitu. Gimana cara kita ngomong hari ini. Ada yang pengen medok loh ini, Kak Rangga pengen medok ya. Ya, jadi mereview itu banyak caranya. Mungkin secara tidak sengaja, kayak kemarin tuh tiba-tiba ada teman yang ngasih pesan WA ke saya, ngirim pesan WA, Bu, hari ini MC-nya, cara MC-nya lebih bagus loh dari kemarin, kayak gitu.
gitu. Terus boleh nggak kirim naskahnya? Nah, jadi mereka tuh secara tidak langsung mereka juga menjadi reviewer kita. Mereka juga jadi evaluasi dan refleksi kita gimana penampilan kita hari ini dan bagaimana kedepannya apa yang perlu ditingkatin nih, apa yang perlu dipertahankan dan mana yang kurang dan mana yang udah bagus. Kayak gitu Kak Sita. Semoga jawabannya memuaskan. Terima kasih Kak Asri. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa? Dari Kak Ruri, Banjarnegara. Kak Ruri Banjarnegara. Halo Kak. Halo Kak Ruri. Oke ya, soalnya Oke. Iya. ini kalau misalnya cara memilih di mulut itu kayak lidah gitu menurut saya suka agak dengerin ada bunyi cep 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 gitu loh. Itu gimana cara? Ya, ketika pakai mic ya Kak Ruri ya? Ya, sama pas record juga. Pas editnya. Ya, makasih Kak. Oke, makasih Kak Ruri. Iya. Jadi ini satu permasalahan yang sangat-sangat sering dialami oleh public speaker ya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan teknik miking. Kadang orang tuh lupa, orang yang biasa semangat ngomong ketika dia itu pegang mic, dia masih mikirnya dia itu harus teriak karena dia ada di ruangan yang besar gitu ya. Dia berhadapan dengan banyak audiens dan audiensnya jaraknya jauh dari dia. Jadi dia harus teriak-teriak gitu ya. Padahal kalau kita udah pakai mic kan udah nggak perlu. Ketika sudah ada mic, maka gelombang suara kita udah ditangkap sama mic itu dan udah dialirkan dan outputnya menuju ke speaker gitu. Tapi ada juga yang teknik mic-nya kurang bagus sehingga nanti akan menimbulkan nah itu kalau istilahnya tuh dalam voice over ada namanya dalam public speaking ya, miking itu whooshing dan popping. Nah, kalau whooshing itu kita nafas deket sama mic. Itu namanya whooshing ya. Jadi kita kan nafasnya tuh kelihatan banget apa suaranya bergetar gitu. Dan kayak ada angin, kayak angin puting beliung. Nah, kalau popping itu kita ya D, C, C kayak gitu menimbulkan kayak kecap-kecap gitu di mic. Itu caranya gimana menghindarinya? Jarak mic dengan mulut kita tuh nggak boleh terlalu deket ya. Jadi jaraknya 3 sampai 5 cm gitu. Terus kemiringannya juga 45 derajat. Dan untuk meminimalisir terjadinya whooshing dan popping, tadi, nah kalau kayak gitu, mic saya di samping. Mic MIJ. Nah ini ada di samping, jadi aman karena tidak kena udara dari mulut langsung karena dia ada di samping mulut saya. Kayak gitu kira-kira Kak Ruri. Semoga menjawab ya. Next question. Kak Ari Maulana dari Depok. Oke Kak Ari masih standby. Ya. Oke. Jadi ini tentang voice over ya. Tips untuk melatih intonasi dong Kak. Jadi kadang-kadang kalau pas voice over itu kita dapat naskah yang pointersnya banyak. Jadi misalnya pointersnya ada 10 sampai lebih gitu, 20 pointer. Itu intonasinya suka bingung gitu saya baginya. Karena jadinya malah ngulang-ngulang intonasi yang sama jadi kayak kaku gitu. Apakah memang harus dibedakan tiap poinnya intonasinya atau sama aja? Itu untuk intonasi untuk pointer ya. Belum juga kalau misalnya kalimatnya panjang. Satu kalimat bisa sampai 50-100 kata gitu kan. Kadang ada yang kayak gitu dapetnya saya. Nah itu melatih intonasi biar bisa enak didengar gitu, nggak kaku. Gimana Kak? Kak Ari bisa kasih contoh nggak sih? Tadi yang pointer tadi misalnya. Gimana? Kak Ari bisa kasih contoh nggak yang tadi pointer-pointer yang harus panjang, yang harus beda-beda. Tadi misalnya contoh kasus yang dialami Kak Ari kayak apa? Misalnya jenis-jenis handphone yang terbaru. 1. Nokia 110. 2. BlackBerry 3110. 3. Kayak gitu sampai ada 20 lebih poin. Oh, kayak gitu maksudnya. Ya. Tadi mungkin teknik yang kita latih di awal tadi bisa dipakai Ari ya. Jadi kita kasih tanda
tanda jeda, tanda berhenti, untuk koma, garis miring 1, untuk titik, garis miring 2. Dan itu kita ulang terus gitu, sehingga nanti lama-lama akan terlatih. Misalnya kayak contohnya gini ya, ketika melakukan gesturing, jangan melakukannya dengan mikrofon di tangan. Lakukan dengan tangan yang tidak memegang mic. Memang dinamika itu kalau dilatih nanti bisa kita eksplor lebih banyak lagi, Kak. Naik, turun, datar. Dan dalam voice over itu ada satu seninya itu ketika kita membaca di akhir kata itu agak diseret. Misalnya kayak gini, Kak. Ketika melakukan gesturing, jangan melakukannya dengan mikrofon di tangan. Lakukan dengan tangan yang tidak memegang mic. Gitu. Atau kalau mic itu nggak enak ya, misalnya apa ya? SMK Negeri 7 Surakarta. SMK Negeri 7 Surakarta terletak sangat strategis di tengah-tengah kota. Nah, jadi ada yang ditarik, jadi ada yang diperpanjang lah gitu. Jadi lebih ada seninya di situ, dinamikanya kelihatan, intonasinya gitu. Gitu. Ada lagi? Sering-sering Ada lagi. pertanyaan nih Kak dari kolom chat, public speaking sama daber itu beda atau sama? Public speaking itu kan berhubungan dengan berbicara, ya kan? Berhubungan dengan berbicara. Daber itu hubungannya juga dengan bicara, sama kan? Tapi kalau daber itu kan mengisi suara. Pastinya ya hampir sama, teknik-teknik yang digunakan pun juga akan hampir sama, Kak. Jadi intonasi, artikulasi, latihan pernafasan, kemudian tempo, itu juga akan sama ketika kita belajar public speaking dengan menjadi daber. Bedanya ketika jadi daber, kita harus lebih pandai dalam berakting. Karena kalau daber itu kan kita menyesuaikan dengan karakter tokoh yang kita isi suaranya. Gitu. Boleh Kak, nanti ada dari Kak Dayu. Boleh Kak nanti dikasih teks Kak, terus kita rekam, nanti Kak Asri review. Gitu Kak. Jadi ada usulan dari Kak Dayu. Jadi nanti Kak Asri ngasih teks, terus kita rekam, terus nanti ada. Ini kan yang pasti waktunya kan terbatas Kak. Iya. 2 kan terbatas. Nanti kalau ngirim itu gimana Kak? Boleh kan, kita masih ada grup ya. Masih ada grup, nanti boleh. bisa ke grup. Kalau ada yang pengen di-review boleh. Oke, bisa Kak Dayu. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Atau sudah jelas? Atau pengen praktek? Oh, Kak Ruli, monggo Kak Ruli. Udah dekan deh kalau mau dikasih pertanyaan Kak Ruli. Aduh. Oke, Asri, senang banget nih dapat materi dari Kak Asri ya terkait dengan public speaking. Mungkin kalau kita content creator, saat tadi sampaikan Kak Asri kan ada yang salah atau keliru di tengah, kan memang kita bisa langsung ulangi gitu ya. Kalau saya kan gitu biasanya, yang keliru itu, sehingga tidak terlalu banyak mengulang ya, gitu ya. Benar. Tapi tadi emang kayaknya tantangannya kalau kayak Kak Asri misalkan untuk voice over ya, itu kan emang feel perasaan, feel kondisi saat itu, merekam itu memang biasanya dari awal gitu ya. Begitu ada revisi dari klien, itu hampir dipastikan revisi dari awal baca lagi karena pembawaan, nada dan sebagainya. Mungkin kalau di konten kita ya YouTube, saya pernah kan konten saya biasanya voice over sendiri gitu ya, itu kan dari awal udah enak. Kita ada yang keliru, oh ya ini belum dimasukin ya, terus kita mau insight kata-kata itu atau kalimat itu, rasanya udah beda feel kita ngomong gitu kan, sehingga kalau jeli kita juga merasakan oh ini beda nih gitu kan, suaranya udah beda antara satu dan yang lainnya. Mungkin itu tadi sih penguatan tadi sih yang mungkin dialami para content creator ya. Kalau yang tips barangkali untuk voice over, misalkan suaranya itu biar lebih berat tadi ya kayaknya yang nafas diafragma itu ya, yang kayaknya biar lebih bulat. Betul, biar lebih bulat, biar lebih kadang kan voice over itu kalau misalkan untuk konten yang company profile itu kan butuh suara yang Indonesia. Suaranya kayak mantep banget kalau kita denger itu bleng gitu kan. Kayak suaranya Bimo ya.
Iya, Kusumo. Kak Bimo itu kan Jarum kalau super itu. betul, kalau pas lagi besar, kalau pas Udah ceria nggak cepat ada juga merah. bisa gitu ya. Nah, udah. Iya. Itu pengen banget ngelatih gitu. Itu gimana tipsnya mungkin yang Kak Asri selama ini lakukan buat kita bisa belajar gitu ya, karena kadang susah gitu. Akhirnya kadang kita harus, kalau saya kadang ada klien, saya juga kadang bikin video gitu ya. Terus company profile itu kan bukan butuh voice over, minta misalkan cowok atau cewek. Ini mungkin Kak Asri juga bisa jadi salah satu talent saya nanti ya untuk bisa voice over. Kadang misalkan cowok, ada cowok minta voice over, mintanya karakternya yang berat suaranya. Itu kan kalau pas ya yang talent yang laki-laki bisa, alhamdulillah. Pas dia berhalangan belum bisa, agak susah cari talent yang suaranya kayak gitu. Mungkin tips aja sih biar melatihnya gimana sih lebih sering terkait dengan suara yang bulat, suara yang mantep gitu. Makasih Kak Asri. Oke Kak Ruli, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk masalah tadi yang pertama ya, benar banget. Memang lebih baik kalau lanjut, misalnya kita ada kesalahan tuh langsung dilanjutin, karena kalau kita dipotong di tengah-tengah terus mau di mix sama lanjutannya tuh udah nanti aduh nanggung banget gitu. Jadinya kalau orang Jawa jadinya wagu gitu ya. Nah, jadi tipsnya Kak Ruli tadi juga benar sama sih. Dari editornya, dari voice over talent-nya sama. Terus yang kedua, gimana cara ngelatih supaya suaranya jadi berat? Kalau Kak Ruli kan udah punya karakter suara sendiri nih ya. Untuk menjadikan kayak suaranya Bimo atau menjadikan suaranya yang ngisi suara SpongeBob pasti nggak bisa dong karena udah punya karakter suara sendiri. Tapi untuk menjadikan lebih berwibawa, lebih berat, lebih bulat, bisa banget Kak Ruli. Caranya ya kita berlatih, harus latihan. Pertama sering ngamatin. Kak Ruli bisa memfollow misalnya voice over talent kayak Bimo Kusumo, kalau saya ya siapa namanya lupa yang cewek itu ya. Itu. Jadi ada Bimo, ada Adela, siapa sih? Ya, jadi banyak banget sumber-sumber inspirasi ataupun role model yang bisa kita lihat, amati, kita tiru, modifikasi. Terus cara berlatih suara berat itu sebenarnya kalau kita semakin sering latihan itu bukan menjadi hal yang sulit lagi sebenarnya. Ya, yang penting adalah konsisten. Konsisten berlatih dan jangan ngerasa nggak pede dulu. Kadang kan saya punya temen nih, udah aku dorong-dorong, kamu ikut challenge. Jadi ikut challenge. Misalnya kan sekarang banyak tuh yang video kosongan gitu, dia cuma ada background musiknya, terus kita disuruh ngisi voice over-nya kayak gitu. Ikut aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Ntar aku jelek nih, nggak pede gitu ya. Nggak usah ngerasa nggak pede. Emang diawali dari nggak pede dulu biasanya pertama, tapi lama-lama nanti kita akan terbiasa dan kita jadi tahu celah-celahnya tuh di mana sih gitu ya. Apa yang perlu diperbaiki? Oh ternyata kayak gini. Ternyata untuk mendapatkan suara yang bulat tuh harus latihan nafas. Olahraga itu juga perlu ya, penting gitu. Kemudian menjaga pola makan juga penting dan pastinya adalah berlatih pernafasan. Kalau pagi hari habis bangun tidur, nafas olah dengan pernapasan perut seperti tadi, mengembukan perut, mengambil nafas, ambil nafas kalau nggak bisa dari hidung, dari mulut, kemudian taruh di ulu hati, jadi di nafas diafragma, sampai mengembung, kemudian keluarin ya, 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Terus setiap ada teks atau narasi, coba Kak Ruli baca, ya, Kak Ruli baca dengan gaya seperti tadi, yang berat itu tadi. Kadang saya juga gitu nih, lagi baca buku gitu, terus ada teks apa, kita improve, kita berlatih untuk membacakannya kayak lagi sedang ngisi voice over. Terus kita challenge diri sendiri, aku kalau mau bacain ini kayak stylenya on the spot bisa nggak ya? Atau stylenya beberapa YouTube yang dia punya ciri khas sendiri nih dalam voice over-nya. Dicoba dieksplor sendiri gitu. Dan satu lagi tips saya adalah bergabung sama teman-teman content creator yang voice over. Itu banyak banget tips-tips dari mereka yang luar biasa. Kalau pengen nanti aku ajak deh gabung ke grup. Oke. Ada lagi nggak? Terima kasih Kak Asri. Sama-sama Kak Ruli. Kak Asri ini kan sebenarnya udah 5:30 nih Kak. Iya nih nggak kerasa ya. Udah 2 jam itu kurang banget. Bener. Gimana nih teman-teman mau lanjut? Atau kalau nggak gini,
Lanjut Ya, di grup. lanjut di grup ya Kak Ruli. Lanjut di grup aja Kak, mau Oke, maghrib. sip, ya. Jadi gini, untuk yang feedbacknya kita nanti kirim feedback form feedbacknya. Nanti teman-teman pengen bahas apa lagi, nanti diisi formnya, nanti dikirim ke grup gitu ya. Itu Kak Asri, sudah cukup Kak Asri? Teman-teman ada yang bertanya lagi? Udah cukup ya, teman-teman. ya? Itu tadi sharing dari saya. Sebenarnya cuma sharing-sharing aja dari pengalaman dan juga dari teman-teman. Kita kemarin sempat belajar bareng. Tapi sebenarnya saya nggak enak juga sih, karena saya nggak sampai selesai kemarin tuh. Cuman udah banyak ilmu banget, Kak. Ini saya nggak sampai selesai aja udah banyak banget ilmunya dari teman-teman ya. Dan luar biasa, ternyata relasi itu memang yang saya cari. Yang pertama adalah relasi, kalau kedua ilmu, kalau masalah sertifikat itu nomor sekian gitu ya. Kalau buat saya gitu. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang hebat yang ada di sini, ada teman-teman alumni content creator yang luar biasa ilmunya ya, dan tetap humble, tetap mau berbagi. Insya Allah nanti setelah saya juga ada sesi-sesi yang lain yang mau ngisi juga nih ya, Kak Mujib ya. Iya. Dari sebenarnya mungkin dari video editing, dari yang lain, dari Kak Ruli dan teman-teman yang lain, mungkin nanti akan ada sesi berikutnya. Jadi ini buat teman-teman, info buat teman-teman, ini tuh sebagai media untuk komunikasi bareng teman-teman. Misal kalau pengen berbagi di luar konteks konten kreator atau di luar public speaking, monggo silakan, nggak apa-apa. Konsepnya adalah kita durasinya 2 jam gitu Kak Ruli. Misal Kak Ruli pengen berbagi, ini Kak Sopo, Kak yang sales properti, Kak Yudi. Kak Yudi nggak datang ya? Kak Yudika nggak datang ya? Oh ya. Jadi mungkin setelah ini, oke, nanti bisa berbagi bareng kita ya Kak. Iya, nanti bisa sharing itu juga. Terus makasih banget buat Kak Asri yang udah menyempatkan waktu untuk apresiasi buat Kak Asri. Teman-teman kalau pengen kenal lebih dekat lagi, monggo silakan mampir ke Instagramnya Kak Instagram. Ya, Asri_Puji. Ya, aku udah share ke grup juga. Makasih buat teman-teman, makasih buat Kak Rama, kemudian Kak Firzi yang udah support. Kita ketemu lagi bulan depan atau mungkin minggu depan kalau emang ada tema yang bagus lagi. Gitu ya, Kak Mujib, aku ada pantun nih buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak waktunya sore ini udah bareng-bareng belajar bareng saya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Yang mungkin segini yang bisa saya berikan ke teman-teman dan semoga bermanfaat. Yang paling penting adalah bisa diaplikasikan, karena kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia bisa mensukseskan orang-orang yang lainnya. Insya Allah menjadi pahala buat saya dan berkah buat teman-teman semuanya. Satu pantun buat teman-teman semua untuk menutup webinar kita, webinar sharing ya, sharing kita sore ini. Ada lalat di atas motor. Mantap. Tukang jamu jalannya tertatih. Cakep. Tetap semangat para konten kreator. Menimba ilmu dan giat berlatih. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.